Ya, masih bersama PR Matematika. Jika suka video ini silahkan like. Jika ingin mengikuti video PR Matematika berikutnya, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika video ini bermanfaat bagi orang lain, silahkan share di teman-teman kalian melalui media sosial atau melalui apa saja. Dan jika ingin request tentang pembelajaran matematika atau mengkritik dan lain sebagainya, silahkan di kolom komentar. Kali ini PR Matematika akan membahas bilangan berpangkat atau eksponen dengan materi sifat-sifat eksponennya saja. Artinya di video ini adalah akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen dan pembuktiannya. Apa sih bilangan berpangkat itu? Atau apa sih eksponen itu? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor angka-angka perkalian yang sama. Oke, perhatikan contohnya ya. Misalkan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Artinya 5 kali 5 kali 5. Dimana 5-nya ini perkaliannya ada 3. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 5 pangkat 3. Gimana? Bisa dipahami? Oke, contoh yang kedua. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Perkalian 2 ini adalah sebanyak 4. Jadi 2 pangkat 4. Oke. Dapat disimpulkan dari perkalian ini yaitu A pangkat N adalah A kali A kali A kali A. A-nya itu adalah sebanyak N. Perkalian A-nya adalah sebanyak N. Bentuk umumnya seperti ini. Sebenarnya bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat N. Kalau sama dengan X ini ya adalah penambahan dari kreator ini dari PR Matematika pribadi. Jadi setiap rumus itu, setiap buku kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang menggunakan A pangkat N, ada yang menggunakan A pangkat B. Kali ini saya akan menggunakan A pangkat N. Ingat, beda buku, beda penerbit itu, beda kreator itu beda-beda ya. Yang penting kita bisa memahaminya. Apa sih tulisan A itu? A di sini adalah bilangan basis atau bilangan inti, bilangan yang akan dipangkatkan ya, bilangan dari inti pokok bilangan tersebut. N adalah bilangan pangkat dan X adalah hasil dari bilangan basis yang dipangkatkan tadi. Namun ada yang perlu diperhatikan dari bentuk umum tersebut. Yang pertama adalah A ini tidak boleh angka 0. Ya, ingat, A tidak boleh 0. Karena 0 dipangkatkan dengan berapapun, maka hasilnya adalah 0. Ya. Dan N bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Boleh nggak pangkat itu bilangannya tidak bulat? Ya boleh. Tapi kalau menggunakan koma ya pusing ya. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah sifat-sifat eksponen. Ada 8. Ya, barangkali ada yang lebih dari 8 ya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, supaya kita saling memberi masukan supaya PR Matematika itu ke depan videonya itu lebih baik dari sekarang ya. Kita saling mengingatkan saja. Ini sifat-sifat eksponen ini semuanya ada 8 ini ya, ada 8. Oke, sifat yang pertama yaitu perkalian eksponen. Ya, perkalian eksponen. Di mana A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N
sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, perhatikan contohnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Ya. 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 sendiri adalah 5 dikali 5 dikali 5. Dan 5 pangkat 2 ini ya adalah 5 dikali 5. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ini adalah ada 5. Sehingga sama dengan 5 pangkat 5. Ini bentuk panjangnya. Nah, sehingga kita bisa disederhanakan ya. Sederhanakan menjadi 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 sehingga mendapatkan 5 pangkat 5. Oke. Kita lanjut ke sifat yang kedua yaitu pembagian eksponen. Pembagian eksponen ini ya sama dengan tadi ya, hampir mirip dengan perkalian eksponen, hanya saja bentuknya pembagian. Misal A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau yang tadi itu perkalian menjadi tambah, nah sekarang pembagian menjadi pengurangan. Oke, perhatikan contohnya. Contoh. Misal 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang di atas ini ya, ingat. Pangkatnya ini ada 5, jadi 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pembaginya adalah 2 pangkat 3, artinya 2-nya ada 3 ya. Kemudian ya kita sederhanakan, kita coret aja nih, di bawah ada 3, di atas juga ada 3, coret nih. Nah, tersisa 2 kali 2, kita pindahkan ke sini nih, 2 kali 2 sehingga 2-nya ini tinggal 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 ya. Atau dituliskan ya seperti ini, kita menggunakan rumus pembagian eksponen. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 3 sehingga menjadi 2 pangkat 2. Ya, gimana? Gampang bukan? Oke, ini masih sederhana ya. Kita langsung sifat ke yang ketiga. Perpangkatan eksponen, di mana bilangan eksponen ya yang sudah memiliki pangkat dipangkatkan kembali. Nah, dalam hal ini adalah A pangkat M ini dipangkatkan oleh bilangan N sama dengan A pangkat M dikali N. Berikut ya contohnya. Contoh 3 pangkat 2 ini dipangkatkan kembali dengan 4 menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, di mana 3 pangkat 2-nya ini ada 4 ya, sehingga menjadi 3 pangkat 2 4 kali, artinya ya seperti ini nih, tinggal 2 dikali 3, pangkatnya dikalikan saja sehingga 2 kali 4 sama dengan 8, jadi 3 pangkat 8. Oke, paham? Oke, lanjut ke sifat yang selanjutnya, perpangkatan dari perkalian ya. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh 3 kali 2 pangkat 4, maka 3 kali 2-nya ini dikalikan sebanyak 4. 3 kali 2 dikali 3 kali 2 dikali 3 kali 2 dikali 3 kali 2 ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita kumpulkan angka 3 dan angka 2-nya. Angka 3-nya kita kumpulkan 1, 2, 3, 4 ya, dari sini ada 4 kita kumpulkan. Angka 2-nya kita kumpulkan sehingga dapat disimpulkan dari contoh ini 3-nya ada 4 berarti 3 pangkat 4, 2-nya ada 4, 2 pangkat 4 ya. Jadi 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4, 2 pangkat 4. Seperti sifatnya ya. Bisa dipahami?
Oke, selanjutnya perpangkatan bilangan pecahan teman-teman nih ya. Perpangkatan bilangan pecahan, sudah pecahan ini dipangkatkan. A per B atau A dibagi B dipangkatkan dengan M, maka menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Penjelasannya seperti ini teman-teman, kita ke contoh. Misalkan ada sebuah angka 2/3 dipangkatkan dengan angka 5, maka 2/3 ini dikali dengan angka ini sendiri, dikali 2 dengan angka 2/3 ini ya sebanyak 5, 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 ini sebanyak 5 ya. Maka kita sambungan saja teman-teman ya, menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 ya, dan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Jadi dari ini kita bisa simpulkan bahwasannya 2-nya ada 5 dan 3-nya ada 5, sehingga menjadi 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih dengan kesederhanaan ini ya. Oke, kita lanjut next selanjutnya ke sifat yang berikutnya, yaitu bilangan berpangkat 0. Maksudnya seperti ini teman-teman. Mau itu berupa angka, mau itu berupa variabel, kalau dipangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 1. Bukan 0, tetapi 1. Sekali lagi saya ulangi. Mau itu berupa angka berapapun, mau itu berupa variabel apapun, kalau dipangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama ini, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kita tahu bahwa 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Dan 3 kali 3 itu adalah 9 ya. Maka 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 9 dibagi 9. 9 bagi 9 adalah 1 ya. Ini contoh yang harus diuraikan, tetapi ini kita yang kedua adalah kita bisa ditulis ini menggunakan pembagian eksponen. Pembagian eksponen adalah sifat yang kedua tadi yang dijelaskan tadi ya. Nah, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2, 0. Iya, 0. Sehingga 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa, Pak? Kok bisa, Kang? Kok bisa, Miss? Gitu. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, penjelasannya kembali lagi yang di atas. Ya, seperti itu. Jadi bilangan berapapun, angka berapapun, variabel apapun, kalau dipangkatkan dengan angka 0 adalah 1 ya. Oke, sifat yang selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan berpangkat negatif ini A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Di sini ada dua penjelasan teman-teman. Penjelasan yang pertama kita langsung saja dengan contoh ya. Misalkan contoh 7 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 7 pangkat 5. Jadi hanya menghilangkan negatif ini, tetapi kedudukannya adalah di bawah ya, di bawah pembagian atau menjadi pembagian ya. Nah, kemudian di kasus yang kedua ini 1 per 2 pangkat negatif 6. Di bawah pembagian ini, di bawah per ini nih ya, ada pangkat negatif di sini, maka menjadi positif ya, di 2 pangkat 6. Jadi ada 2 kasus di sini. Jadi teman-teman gak usah bingung ya, yang negatif jadi positif dan ini yang negatif jadi positif atau sebaliknya ya. Kadang-kadang kita kekeliruannya negatif ke bawah, negatif lagi ya. Jadi itu sedikit penjelasannya ya. Mohon maaf nih kalau kurang jelas nih. Kalau kurang jelas ya silahkan ke kolom komentar. Oke, kita lanjut next. Sifat yang terakhir adalah bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini juga ada dua penjelasan ini teman-teman. Ya, di mana n
ya, akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m dibagi n, ya. Oke, penjelasan seperti ini teman-teman. Ada dua studi kasus yang biasa kita temukan. Misalkan, berapakah nilai dari akar 8? Ya. Ini akar pangkat nih. Kalau di sini tidak ada tulisannya angka berapa, maka itu otomatis adalah angka 2. Ya, angka 2 di sini teman-teman, awas jangan salah, angka 2 ya. Sehingga 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silahkan menggunakan pohon faktor yang waktu dikerjakan atau waktu diajarkan pada kita duduk di SD ya, SD kelas 5 kalau nggak salah. Nah, menjadi 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3. Nah, ininya angka 2 sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 2. Nah, ya, karena di sini nih kalau tidak tertuliskan angka berarti ini adalah angka 2. Nah, sehingga saya simpulkan sendiri, ini tidak ada di buku yang lainnya, mohon maaf ya. Kalau tidak ada berarti di sini angka 2 kalau n-nya tidak ada. Tapi kalau n-nya ada nilainya, misalkan 3, 4, biasanya di atas 2 ya. Itu kita tuliskan. Jadi seperti itu. Itu kasus yang pertama. Dan kasus yang kedua ini seperti ya itu, seperti apa sifatnya. Misalkan 3 ya, akar pangkat 3 dari 81. Nah, 81 kita sederhanakan ya, akar pangkat 3 81 kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4 sehingga menjadi 3 4 dibagi 3. Kembali lagi ke bilangan berpangkat pecahan. Oke. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ini bermanfaat, sekali lagi tolong share ke teman-teman biar semuanya mengetahui. Tapi jangan lupa teman-teman, hanya satu yang PR matematika minta, yaitu adalah subscribe-nya ya, subscribe-nya, dan tolong di like ya. Oke, itu saja, terima kasih. Untuk pembahasan contoh-contohnya ada di bagian yang kedua setelah video ini, karena video ini sudah terlalu panjang teman-teman. Terima kasih. Selamat mengerjakan PR. Salam PR matematika.